Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Pujastuti. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya dosen dari Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran. Saya menempuh pendidikan sarjana saya di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi penelitian mengenai katalis nanopartikel untuk konversi energi, yang kemudian saya melanjutkan pendidikan lanjut saya S2 S3 di universitas yang sama dengan eh, dengan fokus penelitian mengenai fotokatalis berbasis membran untuk pengolahan lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik dari kimia yang berjudul green chemistry untuk teknologi yang lebih bersih. Nah, semoga ini bisa menjadi insight Bapak Ibu semua. Kita mulai. Apa itu green chemistry? Jadi green chemistry adalah satu pendekatan yang belum lama ini dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang mulai menyadari pentingnya sustainability future untuk generasi yang akan datang. Jadi para peneliti ini mulai berpikir untuk bagaimana caranya kita mendesain suatu rute sintesis yang lebih ramah lingkungan dan memiliki resiko bahaya maupun kecelakaan yang lebih rendah. Nah, jadi apa sih itu lebih jauh tentang green chemistry ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengurangi eh, limbah, kemudian materialnya dengan satu rute sintesis tertentu. Bagaimana kita mengurangi reaksinya misalnya, sehingga nantinya ketika reaksi itu dikurangi, yield yang sama, hasil yang bagaimana kita mendesain satu rute tertentu untuk menghasilkan hasil yang sama. Nah, kita kurang mengeliminasi chemical-chemical berbahaya yang dengan yang lebih kurangi ya, yang kemudian resiko itu juga akan semakin lebih kita minimalisir. Dan yang terakhir adalah energi dan cost atau biayanya. Dan ini juga sangat penting karena energi dan biaya merupakan yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, keenam poin ini yang berusaha kita ini dari sisi pendekatan green chemistry. Nah, sebelumnya saya mengenai 12 prinsip dari green chemistry. Yang pertama adalah prevensi. Kita mencegah belum jadi lebih baik pada kita menangani ketika sudah terjadi kecelakaan ataupun misalnya hal yang tidak kita inginkan dari kedua atom ekonomi, bagaimana menggabungkan suatu rute sintesis sehingga kita bisa mengurangi langkah-langkah. Karena setiap ada langkah dari misal kita mau mensintesis satu chemical, kita membutuhkan 3 langkah. Maka setiap langkahnya itu kita memiliki potensi bahaya, potensi limbah, karena pasti dari setiap reaksi kita tidak mungkin bisa menghabiskan semua reaksi menjadi satu produk tertentu, pasti kita akan menghasilkan reaksi sisa yang itu menjadi potensi limbah lagi. Bagaimana kita meminimalisir atau menggabungkan menjadi salah satunya adalah one pot synthesis yang saat ini juga banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti. Kemudian less hazardous chemical synthesis. Nah, bagaimana kita mensintesis senyawa yang lebih ramah lingkungan. Kemudian mendesain chemical yang lebih safer, kemudian mengganti solvent dan bahan tambahan. Nah, kita tahu bahwa dalam sintesis kimia, solvent itu sangat penting sekali. Artinya ketika satu chemical, satu reaksi itu harus dengan menggunakan solvent yang berbahaya, misalnya seperti toluen. Nah, bagaimana kita mendesain satu rute
yang kita bisa menggunakan solvent yang lebih ramah lingkungan. Kemudian mendesain energi yang lebih efektif. Kemudian menggunakan renewable feedstock, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, lebih terbarukan. Yang ke-8 adalah katalis. Nah, bagaimana kita mensintesis satu katalis yang bisa mempercepat suatu proses reaksi, dan keuntungan dari penggunaan katalis itu adalah katalisnya bisa kita recovery, sehingga bisa kita gunakan kembali untuk reaksi yang selanjutnya. Kemudian mendesain untuk degradation, jadi saat ini seperti plastik misalnya sudah banyak terobosan-terobosan di mana plastik itu lebih mudah didegradasi. Nah, dengan mengganti bahan monomernya dan lain sebagainya, kemudian mengurangi derivatif, artinya adalah mengurangi biproduk dari suatu sintesis tertentu, kemudian real time analysis untuk pollution prevention. Jadi ini adalah yang saat ini masih kita agak kesulitan, yakni analisis real time. Jadi ketika kita mensintesis suatu senyawa ataupun chemical, bagaimana kita mendesain satu rute yang kita bisa menganalisis secara real time. Sehingga ketika nanti akan terjadi potensi limbah ataupun bahan berbahaya, kita bisa mendeteksi dan kita bisa mencegahnya. Yang terakhir adalah mendesain satu chemical yang lebih safer untuk mencegah adanya kecelakaan kerja maupun kecelakaan dalam bidang kimia. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan kimia hijau atau green chemistry. Jadi saya mengambil contoh sintesis ethylene oxide. Ethylene oxide ini adalah salah satu zat aditif yang sangat digunakan dalam industri kimia untuk plastik. Jadi satu zat aditif untuk sintesis plastik. Nah, rute sintesis ethylene oxide yang tradisional itu adalah dengan mengadisi etena dengan menggunakan chloride dan dihasilkan senyawa. Nah, jadi dari sintesis yang tradisional ini kita bisa tahu bahwa ternyata kita membutuhkan Cl2. Pun setelah ada reaksi pertama, dari tahapan reaksi yang pertama, kita menghasilkan satu limbah lagi, yakni HCl. Nah, adanya Cl2, HCl yang ini memiliki potensi limbah yang berbahaya. Artinya HCl dan Cl2 ini memerlukan penanganan khusus yang kemudian memerlukan energi dan biaya lagi untuk menanganinya. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan dengan CaOH2. Nah, ini ada beberapa titik potensi limbah yang bisa kita analisis, yakni dari Cl2, dari HCl. Nah, kemudian dari sini para peneliti kemudian mendesain satu rute baru dengan menggunakan O2. Nah, meskipun kita bisa menghilangkan potensi dari chloride dalam sintesis ethylene oxide ini, tetapi kita masih memiliki sumber potensi bahaya lain ataupun sumber potensi bahaya lain, yakni temperatur dan juga tekanan. Karena ketika kita mengadisi suatu etena dengan menggunakan oksigen, kita membutuhkan sekitar 200 sampai 260 derajat Celcius dengan tekanan yang tinggi, dan ini juga memiliki potensi bahaya lain. Nah, oleh karena itu, para peneliti baru-baru ini kemudian mempropos satu rute baru yang ternyata bisa kita lakukan dengan cara yang lebih aman, yakni dengan ini adalah penelitian tahun 2022 yang saya ambil dari jurnal. Nah, ini adalah mengubah etanol menjadi ethylene oxide dengan menggunakan elektrokimia. Jadi kita tadi sudah tidak menggunakan feedstock etena lagi,
tetapi dengan menggunakan feedstock yang lebih sustainable, yakni etanol. Dengan katalis chloride yang nanti chloride-nya ini bisa kita gunakan lagi dan menghasilkan ethylene oxide tanpa adanya suhu yang lebih tinggi ataupun dengan tekanan yang tinggi. Nah, rute ini yang kemudian saat ini sedang dikembangkan bersama dengan rute-rute lain. Nah, ini adalah salah satu contoh mindset atau pendekatan green chemistry. Bagaimana kita mencoba mengembangkan satu rute yang memiliki potensi bahaya dan dengan menerapkan 12 prinsip green chemistry tadi. Nah, kenapa sih kita mencoba untuk mengurangi limbah? Karena bagaimanapun limbah itu memiliki potensi atau memiliki harga yang harus kita bayar dengan adanya limbah. Bukan hanya dari segi kesehatan dan potensi bahayanya, tetapi ketika kita memiliki limbah, terutama dalam limbah yang berbahaya, kita harus melibatkan pihak pemerintah. Artinya kita harus memiliki legalisi ataupun aturan hukum yang jelas bagaimana cara menangani limbah. Dan ini akan menguntungkan energi, waktu yang tidak sedikit. Pun dari segi kesehatan dan potensi keamanannya juga bagaimana penanganan limbah ini sangat berpengaruh bahaya dari manusia maupun dari ekosistem di lingkungan yang terpapar limbah tersebut. Nah, ini juga memerlukan energi lagi. Dan bagaimana kita mengolah limbah? Mengolah limbah itu tidak mudah, tidak murah dan tidak mudah. Bagaimana kita bisa mengeliminasi limbah itu? Taruhlah kita mengeliminasi sebagai contoh, eliminasi zat warna limbah batik. Saat ini yang dilakukan adalah dengan misalnya koagulasi ataupun dengan adsorpsi. Apakah dengan koagulasi dan adsorpsi itu masalah limbah zat warna sudah teratasi? Ternyata tidak. Jadi ternyata kita hanya mengubah satu limbah ke limbah lain. Kita memiliki limbah zat warna berupa cair, ketika kita koagulasi kita memiliki padatan limbah. Ataupun kita menggunakan adsorpsi, ternyata setelah kita adsorpsi, kita sekarang harus menangani adsorben dengan adsorbat limbah zat warna tadi. Dan ini merupakan satu rangkaian yang sangat panjang yang memerlukan energi, biaya, membutuhkan chemical lain, dan ini memiliki potensi yang tidak yang sangat besar. Nah, ini adalah harga yang harus kita bayar dengan adanya limbah. Jadi tidak serta-merta dengan limbah kita bisa membuangnya. Ini adalah salah satu bayangkan ketika ini ada di skala industri. Kita bermain bukan hanya di skala lab dengan 100 ml ataupun dengan 200 ml seperti yang kita lakukan di lab, tetapi ketika ini sudah menjadi masuk ke dalam industri, kita bermain dengan ton-ton, dengan ukuran yang sangat besar, dan ini juga otomatis akan menguras energi yang lebih besar untuk menanganinya. Nah, ini adalah satu life cycle dari suatu produk. Taruhlah kita membahas sekarang adalah produk kimia. Nah, ada proses panjang dari suatu produk, life cycle dari suatu produk. Bagaimana kita pre-manufacturingnya, terus kemudian produksinya, delivery-nya pun juga kita membutuhkan penanganan khusus. Kemudian ketika produk itu digunakan dan juga ketika adanya setelah produk itu selesai digunakan. Nah, sekarang apa sih tantangan yang harus dihadapi untuk bisa mengembangkan green chemistry di Indonesia? Tentu kita tahu bahwa saat ini green chemistry yang ada di Indonesia masih terus berkembang. Tetapi tantangan yang kita hadapi ataupun problem unik yang kita hadapi di Indonesia dari segi akademisi. Bagaimana kita mengembangkan dalam skala lab? Kita membutuhkan banyak penelitian, banyak pendekatan untuk bisa mengubah satu rute sintesis menjadi lebih aman.
analisisnya juga. Nah, ini masih menjadi PR kita bersama. Kemudian dari segi industri pun juga ini masih menjadi PR kita, dan dari segi masyarakat Indonesia masih sangat menganggap bahwa kimia itu otomatis adalah hal yang senyawa-senyawa yang menakutkan di laboratorium. Padahal sebenarnya kita sangat dekat dengan kimia. Air yang Bapak Ibu itu sebenarnya adalah H2O. Kemudian kotak makan yang Ibu bawa hari ini untuk makan siang, Bapak Ibu bawa untuk makan siang, itu adalah kumpulan dari atom-atom C dengan gugus-gugus fungsi tertentu dan zat aditif tambahan sehingga dia bisa memiliki karakter dan sifat untuk bisa digunakan sebagai kotak makan. Nah, ini adalah kimia. Nah, bagaimana green chemistry itu bisa kita dekatkan ke masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih aman, misalnya untuk mencuci piring ataupun mencuci baju, bagaimana masyarakat menggunakan alternatif lain selain sabun cuci ataupun deterjen. Misal kita bisa menggunakan daun lerak. Nah, itu pendekatan-pendekatan ataupun sosialisasi ataupun mindset yang masyarakat kita saat ini hadapi itu masih jauh untuk bisa mengembangkan green chemistry, untuk bisa mengembangkan green chemistry menyeluruh dalam seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan ini merupakan PR kita bersama karena sebenarnya mengimplementasikan green chemistry di masyarakat ini memiliki keterlibatan berbagai pihak. Yang pertama adalah ekonomi. Bagaimana cost atau biaya atau dari sisi ekonomi itu mendukung untuk kita bisa menggeser dari kimia yang biasa menjadi kimia green chemistry. Kemudian aturan dari pemerintahnya juga kita juga perlu dukungan dari pemerintah. Kemudian bagaimana teknisnya juga perlu kita atur, organisasinya yang mengatur implementasi green chemistry untuk masyarakat ini juga perlu kita kembangkan lagi. Yang terakhir adalah budaya, karena bagaimanapun untuk mengubah mindset masyarakat itu memerlukan budaya, itu pasti akan terlibat. Nah, ini menjadi 5 tantangan besar dalam implementasi green chemistry di Indonesia. Nah, apa sih akhir dari green chemistry? Jadi akhir dari green chemistry ini tujuannya adalah untuk menciptakan industri yang lebih bersih, karena dengan industri yang bersih dengan menggunakan green solvent, green catalyst, kemudian efisiensi proses, environmentally product. Nah, ini kita akhirnya akan bisa diharapkan akan bisa menciptakan suatu energi industri yang lebih green untuk mencapai suatu clean teknologi. Nah, sebagai contoh apa yang bisa kita lakukan, saya mengambil satu contoh katalisis. Jadi bagaimana industri itu bisa kita bisa menciptakan clean teknologi dari segi katalisis. Kita tahu bahwa katalis digunakan untuk mempercepat suatu rute sintesis. Setelah digunakan, katalis itu bisa kita recovery. Tetapi ternyata merecovery katalis, apalagi yang memiliki karakteristik nanokatalis, ini ternyata sangat tidak mudah. Ketika sebagai contoh ketika kita menggunakan katalis untuk mendegradasi suatu limbah cair, akhirnya kita memiliki katalis yang sudah berada di dalam air tersebut atau media tersebut. Nah, bagaimana kita mengambil bubuk atau powder dari katalis itu? Ini proses pemisahannya ini juga ternyata membutuhkan energi, membutuhkan tahapan rute yang sangat panjang juga, yang akhirnya kita bisa merecovery katalis itu. Pun ternyata setelah kita recovery, penelitian-penelitian yang saat ini dikembangkan itu ternyata belum bisa merecovery 100% katalis yang kita gunakan. Artinya tetap ada bagian dari katalis yang sudah kita gunakan untuk mendegradasi limbah tadi yang masuk ke badan lingkungan, yang kemudian menjadi potensi bahaya lagi. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dari sisi katalis saja. Bagaimana kita mencoba
mengembangkan satu material yang kita bisa mengeliminasi tahapan pemisahan dari penggunaan katalis ini. Sehingga ketika sudah dipisahkan, katalis ini masih dapat digunakan dengan performa yang sama. Percuma juga kalau kita menggunakan katalis nanopartikel misalnya dalam bentuk powder, ketika sudah berhasil kita recovery dengan proses yang panjang, ternyata performanya menurun sangat jauh. Akhirnya kita harus mensintesis lagi katalis lagi untuk digunakan dengan rute untuk digunakan kembali dalam rute sintesis suatu produk tertentu. Ini akan memakan waktu, memakan energi, memakan biaya, memakan chemical yang tidak sedikit lagi. Nah, bagaimana kita mengembangkan dalam baik sebagai akademisi dalam skala lab maupun di industri, dalam skala industri, bagaimana kita mengembangkan katalis yang bisa kita separation atau yang bisa kita minimalisir tahapan separasi itu dengan menggunakan dengan performa yang tidak menurun jauh atau bahkan tidak menurun dari penggunaan sebelumnya. Nah, ini adalah baru dari sisi katalisis. Nah, ini adalah suatu proses panjang yang melibatkan banyak sekali pihak, baik dari akademisi, ahli lingkungan maupun kimia, kemudian dari pemerintah, dari industri untuk bisa sama-sama kita mencoba menggeser menjadi pendekatan yang lebih green, yang bisa menghasilkan atau kita bisa menciptakan suatu clean teknologi untuk sustainability future di masa yang akan datang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.